Kurang dikawitan Bapak Ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dimulai kita membaca dulu surah Al-Fatihah bersama-sama. Kita niatkan semoga dengan wasilah daripada surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan segala bentuk warna-warni kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk seluruh orang tua kita. Ya, untuk ibu tercinta, untuk ayah tercinta, dan wabil khusus untuk seluruh guru-guru kita. Dari awal sampai saat ini, dari mulai guru-guru kita yang mengajari kita alif batasa, yang mengajari kita ABCD, yang mengajari kita perkalian tambah kurang, ya, yang mengajari kita membaca. Dari mulai guru TK, guru SD, sekolah agama, seluruh guru-guru kita doakan wasilah daripada Al-Fatihah ini. Kemudian yang selanjutnya kita niatkan semoga dengan wasilah daripada Al-Fatihah ini seluruh jamaah yang hadir Bapak Ibu akang teteh sekalian, semoga kita yang hadir semuanya sing dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiah, baik zahir ataupun batin, diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah yang bisa menjadi bekal ibadah, diberikan keluarga sakinah mawadah warahmah, jodoh soleh yang soleha, keturunan yang berbakti yang bisa menolong kita di dunia wal akhirah. Semoga setiap doa kita diijabah, masalah kita diangkat dan diberikan hikmah. Yang sedang sakit semoga segera diganti dengan sehat wal afiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wabil khusus dengan berkah daripada surah Al-Fatihah ini, semoga Allah menjadikan seluruh santri yang Allah titipkan kepada kita menjadi kekasih-kekasih Allah, yang dilembutkan hatinya, yang dimuliakan adabnya,
menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bagi guru-gurunya yang menjadi penerus-penerus bangsa kita, menjadi mujahid-mujahidah agama yang bisa membawa umat dari kegelapan menuju terang benderang, dari kejahilan menuju ilmu yang terang, dari murka Allah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah nas'alukal ijabah ya Allah. Bijahin Nabil Mustafa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan, jajaran manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, staf karyawan, seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik yang jauh ataupun yang dekat. Terima kasih kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Bil khusus terima kasih kepada Pak Irfan ya yang sudah berkenan menemani ini. Jazakumullah khair kasir. Bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab terakhir daripada kitab Safinah. Ya, jadi di pertemuan terakhir, bukan pertemuan terakhir ya, karena naon namina teh sempat diskusi pertemuan kita teh sampai naon namina teh 1 minggu menjelang rihlah. Jadi kurang lebih pertemuan kita sampai di Rabu kedua bulan Desember. Ya, ini kan Rabu pertama, pertama keduanya di bulan November teh. Oh, kalau lihat di kalender mas sekarang tuh Rabu kedua ya. Rabu kedua bulan November. Nah, berarti November 3 pertemuan, 4 sama Rabu ini, kemudian Desember 2 Rabu, 2 tambah 4, jumlah jamleh 6 pertemuan dengan pertemuan pagi ini Bapak Ibu. Jadi insya Allah di tahun 2023 ini masih ada 6 pertemuan. Kemudian insya Allah targetan di 6 pertemuan ini kita menyelesaikan pembahasan daripada kitab Safinah ini. Kalau seandainya misalnya Bapak Ibu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitunya, pertemuan Rabu ini misalnya atau Rabu depan atau Rabu depannya lagi atau kapanpun itu misalnya sudah selesai sebelum Rabu minggu kedua di bulan Desember. Nah, maka nanti akan ada waktu untuk merojaah ulang. Jadi akan di mohon kasar nama mirip santri mah pasaran sebenarnya dari awal sampai akhir kita akan coba scanning gitu ya, scanning mungkin nanti daripada Bapak Ibu ada kitab-kitabnya yang belum tersyarahi atau belum terlogati atau belum terjabar JRI. Nah, nanti kita akan gunakan waktu yang tersisa selepas kita selesai nanti pembahasan daripada Safinah ini sampai bab yang terakhir nanti tentang apa ya, nanti pembatal ya. Nanti bab terakhir itu adalah al-iftar. Tentang perkara-perkara nu ngabatalkeun kana saum. Ya punten ya, ini sedang ada kendala di webcam laptopnya, jadi kadang mati hidup. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan hancagarapan ngaji Safinah kita. Tuhnya pareum deui tuh. Inte pareum sendiri Bapak Ibu ya, punten bukan dipareman oleh saya ini.
Allah, Allah. Nah, kita akan melanjutkan hancagarapan kita tentang bab saum. Kalau di sini Bapak Ibu rahimakumullah ada di Allah, Allah. Halaman 108. Silakan Bapak Ibu rahimakumullah yang membawa kitab ya. Kita sekarang berada di halaman 108. Itu kunangnya. Nah, halaman 108. Tentang Faslun yajibu saumu Ramadana. Jadi tentang pasal yang 5 perkara yang membuat kita wajib nanti berpuasa Ramadan kalau sudah mendapatkan 5 perkara ini. Allah. Sudah Bapak Ibu ya? Bismillah, kita akan masuk kepada pembahasan, yakni faslun yajibu saumu Ramadana bi ahadi umuri khomsatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum dimulai kita bacakan dulu surah Al-Fatihah, niatkan berkahnya untuk pengarang daripada kitab Safina, pengarang kitab Kasyifa, dan pengarang kitab Riyadul Badi'ah, yaitu kitab yang berada dalam genggaman kita sekarang. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam kitab ini ya ada 3 kitab sebetulnya. Ya, yang pertama adalah kitab Safina, kemudian yang kedua adalah kitab Riyadul Badi'ah, Riyadul Badi'ah, namun Kasyifatus saja, dan yang ketiga adalah kitab Riyadul Badi'ah. Kalau kitab Safina itu pengajarnya Syekh Salim bin Sumer. Kalau kitab Kasyifatus saja itu pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kitab Riyadul Badi'ah, muallifnya adalah Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah. Oh, ya, jadi sebelum kita mengkaji bersama, kita doakan dulu ketiga pengarang kitab ini gitunya, karena di antara asbabnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antara adab-adabannya, yaitu kita mendoakan dulu terhadap wasilah datangnya ilmu kepada kita. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kan gitunya. Yo, jadi barang siapa yang dia itu tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak disebut dia bersyukur kepada Allah. Yo, jadi bohong kalau ada orang yang dia itu ingin disebut orang yang bersyukur kepada Allah, ya, tapi dia tidak menghargai terhadap manusia yang menjadi jalan datangnya rezeki dari Allah kepada kita. Gitu. Nah, bahkan ada orang nih Bapak Ibu rahimakumullah yang kadang menggunakan agama, ya, bahkan menggunakan naon namina teh kesolehan dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, yang mana itu teh hakikatnya malah menyakiti kepada orang yang menjadi jalan datangnya ilmu. Misalnya nih Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang ada orang dia itu dalam keadaan lapar. Yo, dalam keadaan lapar. Kemudian datang temannya, bawa snack gitu, bawa snack habis rapat. Nah, ini teman kita teh bawa snack. Melihat kita meren sedang duduk di atas kursi, itu terlihat wajah pucat pasi, ya, mata berkedipnya pelan-pelan, bibir pecah-pecah gitunya, kemudian badan nyender ke kursi gitu kan, napas terengah-engah gitu, kelihatan we gitu sedang lapar nate. Ya, lalu
tiba-tiba teman kita teh datang, kamu teh lapar? Saya teh belum makan dari kemarin. Aduh, dodoh teuing belum makan dari kemarin. Ini hatu buat kamu. Cenah. Lalu temannya teh ngasih ke kita, temannya itu ngasih snack. Dah, ketika si temannya teh ngasih snack gitu, ngasih snack. Lalu diterimalah oleh kita. Nah, tiba-tiba gitu kan di depan kursi kita teh kawan kita yang lain ngomong kayak gitu, adik kamu teh menit nuhun-nuhun acan gitu. Lalu kita dengan ringannya berkata seperti ini, dah rezeki mah bukan datang dari dia, rezeki mah datang dari Allah. Nah, ini teh seakan-akan bener gitu ya. Oh, pakai ilmu hakikat gitu. Tapi ternyata itu perkataan yang dalam tanda kutip bener gitunya, tidak naon namina teh tidak sesuai dengan keadaan. Karena dalam kaidah itu ada gini, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing. Contoh gini, Bapak Ibu, mengucapkan alhamdulillah baik atau buruk? Baik. Tapi bagaimana ketika ucapan alhamdulillah itu kita ucapkan ya, ketika ada kawan kita yang berkata, "Duh, mohon maaf, saya kemarin tidak bisa masuk." "Kenapa kamu teh nggak bisa masuk?" "Istri saya sakit." Lalu kita dengan naon namina teh ringan, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah itu yang terbaik dari Allah. Pertanyaannya teman-teman, ini mengatakan alhamdulillah itu baik atau buruk? Baik. Tapi ketika itu diucapkan tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan makom orang yang kita ajak bicara, itu bukannya menjadi baik malah menyakiti gitu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, kadang ada kalau kata guru saya sesuatu yang itu harusnya menjadi amalan hati bukan untuk dibahasakan. Jadi terkadang nih Bapak Ibu rahimakumullah ada gitunya dalam bab ilmu tauhid, wabil khusus yang sering juga disampaikan oleh guru-guru kita, wabil khusus oleh guru besar kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mana itu harus menjadi amalan hati bukan menjadi amalan lisan. Seperti meyakini bahwa contohnya snack ini datang ke kita ya memang ini dengan izin Allah, dari Allah gitu kan. Istri dapat uang ya itu dari Allah gitu, Allah yang memberikan rezeki. Tapi hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang ilmu itu adalah bukan amalan lisan tapi amalan apa? Amalan kolbu. Jadi kalau sedang ngaji memang oleh guru harus dijelaskan seperti itu. Yang ngasih rezeki bukan suami gitu kan, yang ngasih pertolongan bukan manusia. Iya, kalau lagi ngaji mah harus dibahasakan seperti itu. Tapi kalau sudah dalam kehidupan sehari-hari itu bukan amalan lisan tapi amalan kolbu. So kabayang tuh misalnya suami sudah hut-het capek gawe gitunya. Lalu suami ini datang kepada istrinya, "Neng, ini uang buat Neng." Yo, lalu kata sang istrinya teh, "Yang memberi rezeki bukan kamu, Mas. Yang memberi rezeki itu Allah." So kebayang tidak? Kan itu ucapan benar Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ternyata itu kalau ditelisik lagi itu ternyata bisa membuat orang tersakiti. Kenapa? Karena sudah jelas kan dalam keterangan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai bersyukur, menghargai terhadap jalan datangnya rezeki, ya, tidak menghargai terhadap jalan datangnya ilmu gitu, maka tidak disebut dia bersyukur kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus berhati-hatinya itu di ranah sana karena nanti setan itu benar-benar melihat makom keilmuan. Itu tidak akan mungkin kiai digodanya oleh oleh setan yang kalibernya masih santri. Jadi setan itu pandai itunya mengolah tata fikir sehingga khawatir gitunya apa yang salah tapi dianggap benar. Kalau dalam Quran itu disebutnya qaulan goruro. Jadi perkataan-perkataan yang menipu gitu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an gitunya, beliau mah sampai dengan tegas mengatakan anak abdun, saya adalah hamba sahaya bagi siapa? Orang yang mengajari beliau satu huruf. Yang ngajarin beliau satu huruf saja langsung dijadikan raja oleh beliau. Apalagi beliau yang mengajari kita membaca, mengajari kita sholat, mengajari kita wudhu seperti itu.
Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara adab-adaban agar kita mendapatkan berkah daripada Allah, yakni ta'aluk kolbu kita kepada guru-guru kita. Senantiasa ingat kita kepada beliau-beliau yang sudah mengorbankan siang malamnya untuk mendoakan kita. Beliau yang mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengajari kita, ya. Beliau yang mengorbankan waktu bersama keluarganya untuk ngajarin kita baca Quran. Nah, ketika beliau sudah meninggalnya atau kita sudah besar jauh daripada beliau-beliau, lalu kita lupa mendoakan mereka. Nah, boleh jadi mungkin ini yang menyebabkan kita terhijab daripada ilmu. Nah, mungkin ini yang menyebabkan kenapa santri teh tidak menghargai kita. Nah, kenapa santri tidak menghargai kita? Lah kitanya sendiri tidak menghargai guru-guru kita. Karena adab, ta'ziman, wa takriman itu nular kepada santri. Kalau kita selaku gurunya su'ul adab kepada guru-guru kita, kalau kita sendiri tidak sopan kepada guru-guru kita, kalau kita sendiri tidak menghargai, tidak mendoakan guru-guru kita, ya jangan aneh gitu. Kenapa dah kita teh sudah ngajari santri teh untuk husnul adab, tapi dah Allah membuat mereka tidak mau menghormati kita. Kenapanya? Tertular gitu su'ul adabnya dari kita. Nah, itu yang bahayanya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka kalau boleh gitunya kami menyarankan setiap sebelum dimulai majelis gitunya kita bersama-sama doakan dulu guru-guru kita. Karena tidak mungkin gitu Bapak Ibu rahimakumullah kita tuh bisa menyampaikan ilmu ya kecuali kita dapat ilmu dari guru-guru kita. Kita bukan nabi yang langsung dapat ilmu dari malaikat Jibril gitunya, langsung mukalamah bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan lewat guru-guru kita. Lalu guru-guru kita tidak kita syukuri, tidak kita ta'zimi, tidak kita doakan, maka terkadang terhijab kita daripada barokah. Bahkan di antara 3 cobaan ya, bagi orang yang dia itu menyakiti gurunya apa? Akan dilupakan dia daripada ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari. Bapak Ibu rahimakumullah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka sebelum dimulai kita bacakan dulu surah Al-Fatihah dan niatkan dalam hatinya tadi untuk guru-guru dan orang tua sudah di awal. Kita niatkan untuk Syekh Salim bin Sumair, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Sulaiman, beliau-beliau yang menjadi jalan terhadap datangnya ilmu kepada kita wabil khusus di bab ilmu fikih ini kita doakan ya. Khususan dalam mualif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pasal yang baru halaman 108 tentang faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Silakan Bapak Ibu yang membawa kitabnya dibuka halaman 108. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masuk ke dalam pasal pertama yakni tanda masuk Ramadan. Nah, ini tanda masuk Ramadan itu kurang lebih nanti ada 5 tandanya yang dijelaskan dalam pasal ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Paslun, adapun ini pasal. Yajibu wajib saumu Ramadana, puasa Ramadan bi ahadi dengan salah satu umuri khamsatin perkara yang 5. Paslun adapun ini pasal yajib wajib saumu Ramadana, puasa Ramadan bi ahadi dengan salah satu umuri perkara khamsatin yang 5. Jadi Bapak Ibu wajibnya kita melaksanakan puasa Ramadan itu kalau sudah menemukan satu saja daripada 5 perkara. Ya. Jadi kalau ada orang dia itu sudah menemukan satu saja daripada 5 perkara ini wajib maka wajibnya untuknya yakni melaksanakan puasa Ramadan. Ya, apa saja itu?
Ahaduha yang pertama bikamali dengan sempurnanya Sya'bana bulan Sya'ban salasina 30 yauman hari. Ahaduha yang pertama bikamali dengan sempurnanya Sya'bana bulan Sya'ban salasina 30 yauman hari. Tuh, jadi yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang ya dia sudah masuk bulan Sya'ban lalu sudah selesai daripada tanggal yang ke-30, maka besoknya wajib puasa. Ya, kenapa? Karena yang namanya bulan Komariah itu hanya dua pilihannya. Kalau tidak 29 ya 30. Beda dengan bulan Masehi. Ya, bulan Masehi mah satu bulan teh boleh jadi 29 hari, boleh jadi 30 hari, bahkan ada yang 31 hari, bahkan ada yang 28 hari. Kan gitunya Masehi mahnya ada 4 kemungkinan. Ada bisa 28, bisa 28, bisa 30, bisa 31. Nah, amal Komariah, adapun ya bulan Komariah mah hanya dua, ya kalau tidak 29 ya 30. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada orang dia sudah masuk bulan Sya'ban, tuh kemudian naon namina teh sudah 30 hari, maka berarti besoknya sudah wajib berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita melihatnya sekarang teh bulan eh Rabiul Tsani ya. Tanggal berapa sekarang ya Rabiul Tsani itu ya? Berapa ya? 10, 20. Sudah mau habis kan ya? 25 berapa Pak? Belum kelihatan. Lupa berapa ya sekarang ya? Ya kalau misalnya melihat daripada bulan gitu kan sudah apa namanya sudah mulai akan selesai, tapi detailnya saya lupa lagi nih Bapak Ibu, khawatir saya lupa. Tuh 24 Rabiul Akhir ya. Tuh 24. Berarti kemungkinan Rabiul Akhir ini ya kalau tidak 6 hari lagi ya 5 hari lagi misalnya seperti itu. Nah, beres daripada Rabiul Akhir adalah Jumadil Awal. Beres Jumadil Awal, Jumadil Akhir, beres Jumadil Akhir, Rojab, beres Rojab, Syaban tuh 4 bulan deui. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Tidak terasa 4 bulan lagi itu adalah berpuasa. Siap-siapnya Bapak Ibu nyicil dari sekarang ya, beli cangkaleng ya, beli caunya, beli santan ti ayeuna nyicil ya, biar nanti ketika bulan Ramadan tidak sibuk belanja. Dari sekarang buat beli apa beli baju lebaran gitu, apalagi THR ya. Nya biar tidak sibuk dengan belanja, belanja nanti ayeuna. Ya, biar tidak sibuk dengan masak, masak nawe ti ayeuna. Oh, masak kolak ti ayeuna. Ya, simpen we na kulkas. Keun hasem ge da dituang ku caroge. Yap. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalnya kita ini beres ini 24 Rabiul Akhir, nanti beres Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, atau ruwahnya kalau di dalam bahasa Sunda, ruwah. Nanti ada apa namanya filosofisnya. Kenapa disebut ruwah? Ruwahan, arwahan, arwah. Nah, ini hubungannya apa bulan Sya'ban kok disebut bulan ruh? Khususnya di adat-adat Jawa seperti itu filosofisnya luar biasa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi kalau nanti sudah masuk bulan Sya'ban, misalnya nih tanggal 29 tidak mendengar gitu atau tidak melihat hilal, ya maka wajibnya istiqmal. Wajibnya di istiqmal jadi 30 hari. Nah, kemudian wasaniha, ya, dan keduanya biru yatil hilali dengan melihat hilal
fi haqqi dengan haknya man ro'ahu orang yang melihat hilal wa ingkana dan walaupun pasikon ia orang yang pasik pasik ya pasik ya dalam bahasa Indonesia pasik ya orang yang pasik ya pasik di Sundanya pasek mah wasaniha dan keduanya biruyati dengan melihat al hilali hilal fi haqqi dengan haknya man orang ro'ahu yang melihat hilal wa ingkana dan walaupun itu orang yang melihatnya apa pasikon orang yang pasek. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua yang menyebabkan kita wajib melakukan ibadah puasa ya. Faktor yang kedua wasaniha dan yang keduanya adalah apa biruyah dengan ru'yah al hilali hilal. Ru'yah Bapak Ibu ya, bukan ruqyah. Karena saya pernah melihat di salah satu televisi hasil daripada badan hisab warukyah. Waduh, rukyah kata sayanya. Air rukyah mangajampe. Ya, ahlul hisab, bukan ahlul hisab ya, ahlul hisab. Ya, karena ada ahlul hisab. Ahli hisab. Nah, ini mah ru'yah pakai ro hamzah ya ta marbutoh. Ru'yatun. Ru'yatun itu dari lafadz ro'a-nya. Jadi melihat al hilali hilal. Hilal itu yakni bulan yang keluar, bulan pertama bulan yang keluar di tanggal pertama dan itu memang kalau orang yang tidak terlatih rada susah melihat dengan kasat mata itu. Jadi harus orang-orang yang memang terlatih tiap tanggal 29-nya tiap tanggal 29 teh melihat gitu. Tanggal 29 teh melihat kondisi bulan. Karena nih Bapak Ibunya punten ya, ini autokritik juga bagi saya. Di antara kebiasaan kita yang sudah mulai hilang itu apa? Yakni akrab dengan fenomena alam. Ini yang sudah mulai hilang daripada kebiasaan kita khususnya dan umumnya manusia alam dunia. Contoh nih Bapak Ibu, saya dinasehati gini, jang sana, hari subuh teh, yo disebut nate pajar sodik. Nah, kalau sebelum subuh, tadi suka ada pajar namanya pajar kadib. Jadi di malam hari tanya sampai subuh itu ada dua fajar teh. Ada fajar kadib, ada fajar sodik. Nah, di Darut Tauhid juga banyak fajar. Fajar Mudzakir, fajar Ramadan banyak. Nah, kalau di malam hari itu ada fajar kadib, ada fajar sodik. Nah, fajar sodik mah sudah ada mega merah di arah timur. Itunya itu waktu subuh. Nah, tapi sebelum waktu subuh ada fajar kadzib. Jadi fajar tapi kadzib gitu, bohong. Dalam artian seperti apa? Misalnya gitunya azan teh jam 4. Nah, jam 3 itu suka ada cahaya yang ngebat. Apa ngebat itu yang muncul kemudian hilang lagi. Jadi berebet gitu cahaya teh, kemudian hilang lagi. Nah, ini kadang kan suka dijadikan momen adzan awal gitu kan di beberapa masjid. Sekarang juga sudah jarang adzan awal. Nah, kadang jam 3 gitunya di daerah di langit ada ngebaca cahaya bodas gitu. Tapi hilang lagi gitu. Nah, katanya sampai saat ini di apa namanya lembaga-lembaga penelitian baik lembaga penelitian antariksa, lembaga penelitian ini itu lagi itu belum bisa menjelaskan secara ilmiah apa itu yang ngebat eta cahaya naon eta teh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kan kita kadang mendengar itu naon namina teh di teorina aya ada pajar sodik, ada pajar kadib. Nah, pertanyaannya kita sudah pernah belum melihat dengan mata kepala kita sendiri tiap jam 3 teh keluar gitu kan kemudian menatap ke atas langit sampai ada ngebat gitunya cahaya pada iya pajar kadib teh. Nah, kadang mohon maaf ya autokritik bagi saya kadang itu tidak semangat dilakukan. Padahal itu Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah
di waktu sebelum subuh melihat langit gitunya tanpa penghalang, mata kita langsung menatap ke langit, apalagi langitnya dalam keadaan cerahnya, melihat fenomena alam seperti itu membuat kondisi rohaniah itu beda, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan jangankan seperti itu ya, jangan di malam hari mah rada berat ya lah, di siang hari itu energi matahari beda loh Bapak Ibu. Apa bedanya misalnya gitu kan? Kalau ada orang dia bangun subuh dia sholat. Kemudian dia membiarkan dirinya itu terkena oleh pada cahaya matahari terbit. Dari mulai tuluh gitu kan terbit gitu. Itu membuat tubuhnya itu beda gairahnya itu. Ruhul jihad buat kerjanya itu tinggi. Semangat gawe kata orang Sunda. Semangat semangat. Yang tersorot matahari pagi mah tersorot matahari pagi moyan lah bahasa Sunda nama itu genah karena badan teh semangat gitu kan. Nah, tapi beda energi cahaya matahari kalau sudah jam 10 jam 11. Cahaya matahari sorot jam 10 jam 11 mah itu luar biasa karena mata teh. Bawaan teh lemes, bawaan teh ngantuk gitu ya. Maka kalau KBM jam 10 jam 11 itu kan tantangan bagi guru itu. Jangankan santri, guru nage nunutan. Eta di kopian 2 emuk, tetep we nunutan. Ya, coba gerak Bapak Ibu kita tafakuri beda kondisi badan teh jam 11 mah. Sampai duhur. Duhur itu beda kondisi badan teh. Setengah satu masih ngantuk, jam 1 ngantuk. Tapi kalau kurang lebih sudah jam 2 itu kita beda lagi. Badan itu seger lagi gitu. Badan teh seger lagi, masuk jam asar seger, beda badan teh. Nah, maka ini teh menjadi salah satu fenomena alam. Kenapa gitu kan di waktu-waktu yang memang pagi gitu kan menjelang zuhur cahaya matahari beda kesannya ke kita. Kubail duhur jawal gitu kan sampai ba'da duhur beda kondisi tubuh atau melemah. Beres menjelang asar naik lagi kondisi tubuh teh. Padahal kan cahaya mataharinya sama, tubuh kita sama, tapi kondisinya kok beda. Dari mulai kuat, melemah, kuat lagi. Ternyata kan kalau kita melihat hikmah, Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kenapa kalau di siang hari terutama menjelang duhur atau setelah duhur itu rada melemah, karena memang itu isyarat tubuh kita untuk melaksanakan, boleh jadi ya ini bukan wajibnya, ini hikmah, boleh jadi itu salah satu hikmahnya ya kan sunnah Rasul itu ada qailullah itu. Qailullah itu kan waktu zawal, jadi kurang lebih sekian belas menit sebelum zuhur atau mungkin setelah zuhur. Jadi kenapa tubuh lemah itu disunahkan ya tidur saja dulu gitu kan. Itu diantara sunnah satu, sunnahnya Kangjeng Nabi gitu kan qailullah, karena tidur itu kan nanti ada naon namanya teh ada 5 jenis kan gitu. Tidur itu. Ada failullah, ada ghailullah, ada qailullah, ada kailullah, ada failullah gitu. Ada yang disebut dengan ini kalau salah mohon dikoreksi, ada yakni naon namina teh failullah gitu kan, goilullah, naon namina teh qailullah, naon failullah, kailullah dan lain sebagainya. Itu teh 5 jenis tidur, dan yang penuh dengan keberkahan itu kan qailullah, yang tidur kisaran duhur. Ada tidur pada naon namina teh subuh ada gitu kan bahayanya. Tidur waktu duha ada bahayanya. Tidur ba'da asar ada bahayanya. Tidur ba'da maghrib ada bahayanya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kadang ya ini yang sudah mulai hilang itu ya, ini sering mengamati fenomena-fenomena alam gitu. Seperti sekarang kenapanya bulan November gitu biasa nama dari September teh sudah hujan gitunya. Sekarang sudah November teh hujan dengan repot ya deui gitu. Nah, itu harus mulai itu menjadi bahan tafakuran. Barunya akhir zaman. Sekarang melihat Palestina Israel makin hari daya, peperangan makin menjadi korban sudah ribuan, tapi ternyata tidak terlihat kendurnya perlawanan. Kayaknya ini sudah mulai muqaddimah misalnya teh peperangan akhir zaman, sedangkan di antara ciri akhir zaman apalagi nanti Dajjal kalau keluar itu kan ketika nanti Allah akan menahan air dari mulai sepertiga air gitu kan, misalnya setengah air sampai full air itu ditahan hingga menjadi cobaan yang berat bagi manusia gitu. Ya ini kan menjadi bahan tafakuran, fenomena alam teh kieu gitu Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah. Nah, sehingga contoh ya dalam bab melihat hilal ini kan kadang sudah tidak
jarang diperhatikan. Cok di antara kita we yang hadir Bapak Ibu sahawe nusok naongan hilal. Ya, itu di antara salah satu guru saya itu kesenangan beliau itu teh ya melihat bulan tanggal pertama teh melihat hilal teh Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi wasaniha dan yang keduanya biruyatil hilali melihat hilal tuh fi haqqi man ra'ahu. Ya, dalam haknya orang yang melihatnya itu hilal wa in kana fasikon kalaupun itu adalah orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang yang dia itu melihat daripada hilal ya, maka boleh diterima. Wa in kana fasikon, bahkan kalaupun dia itu adalah orang yang fasik. Kita dapat kabar bahwa tanggal 29 gitu pada maghrib teh sebelum maghrib misalnya terlihat ya ada hilal ya pas maghrib teh atau waktu-waktu keluar hilal teh terteropong gitu kelihatan. Lalu dia teh ngasih tahu ke kita, aku udah lihat tanggal 1 Ramadan teh besok. Kenapa gitu? Tadi saya ngelihat ada hilal gitu. Waduh, tapi kan dia teh nggak sholat gitu misalnya. Islam mah Islam, tapi dia suka melakukan perbuatan dosa, dia suka melakukan perbuatan maksiat, kan itu fasik ya, fasik. Orang kafir yang penting nggak. Itu mah nggak jadi kepasik gitu kan fasikon, maka itu nggak apa-apa diterima ya. Jadi yang kedua, jadi mendapat kabar ada hilal. Wasalisuha dan yang ketiganya adalah bisubutihi dengan menetapkannya dengan menetapkan hilal. Wasalisuha dan yang ketiganya bisubutihi dengan menetapkan hilal fi haqqi dengan haknya man orang lam yarohu yang tidak melihatnya bi'adli syahadatin dengan kesaksiannya orang yang adil. Dan yang ketiga itu adalah bisubutihi ya, dengan menetapkan ru'yat hilal fi hakim dengan hak man siapa lam yarohu yang tidak melihatnya bi'adli syahadatin dengan persaksiannya orang yang adil. Tuh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya rinci ulang. Jadi yang pertama, yang menjadi wajibnya kita puasa di bulan Ramadan itu adalah pertama kalau kita sudah mengalami Syaban sebanyak 30 hari. Itu yang pertama. Kemudian ru'yatul hilali, yakni melihat hilal walaupun yang melihatnya itu adalah orang yang fasik. Itu. Jadi mohon maaf nih, kita ngelihat hilal. Kita boleh nggak puasa? Boleh. Tapi gimana dah saya mah mohon maaf masih rajin maksiat, nggak apa-apa. Gitu. Asal kita sudah ngelihat hilal ya sah kita berpuasa. Gitu. Oh, gimana misalnya teh mutabah yaumiyahnya nilainya kecil tenan naon, asal sudah bisa lihat hilal wah gitu. Oh, bahkan karena di sini ada lafadznya wa ingkana fasikon. Jadi walaupun yang melihat itu orang yang fasik nggak apa-apa gitu. Nah, adapun yang ketiga wasalisuha dan yang ketiga bisubutihi-nya dengan menetapkan ru'yat hilal teh fi hakiman lam yarahu bagi orang yang tidak melihatnya itu apa bi adli syahadatin dengan persaksian orang yang adil. Nah, jadi yang tadi bedanya gini Bapak Ibu, yang pertama kalau kita mengalami 30 hari Syaban atau yang kedua tanggal 29 kita melihat hilal atau yang ketiganya ya ini gimana nih ada orang yang dia itu nggak ngelihat hilal ya ini bi'adli syahadah maka dengan persaksiannya orang yang adil gitu. Nah, jadi yang tadi bedanya apa wa ingkana fasikon itu ya kalau kita yang ngelihatnya gitu. Jadi walaupun yang ngelihatnya kita itu adalah orang yang fasik nggak apa-apa gitu. Nah, adapun man lam yarahu orang yang tidak melihat hilal ya bi'adli syahadah gitu maka melihatnya itu
dengan syahadahnya persaksian orang yang adil. Ya kalau kita mah apa namanya apa disebutnya teh kemenagnya. Sudah ada biasanya suka rame tanggal 28 Syaban atau tanggal 28 Ramadan ya. Rame ru'yat hilal Ramadan atau rame ru'yat hilal untuk lebaran. Nah itu teh masuk ke nomor 3 bisubutihi fi hakiman lam yarohu bi adli syahadah. Warobi'uha dan yang keempatnya adalah bi ikhbari dengan kabar adli orang yang adil ru'yatin dalam riwayat mausukin bihi yang terpercaya sawaun baik waqa'a fil qalbi ada dalam hati sidquhu membenarkannya amla atau tidak membenarkannya. Warobi'uha dan yang keempatnya bi ikhbari dengan kabar adli orang yang adil riwayatin baik dalam riwayat mausukin bihi yang terpercaya sawaun sama saja atau baik waqa'a fil qalbi terdapat dalam hati sidquhu membenarkannya amla atau tidak membenarkannya. Warobi'uha dan yang keempat ya bi ikhbari dengan kabar bi ikhbari adli ya, dengan kabar orang yang adil riwayatin baik dalam riwayat mausukin bihi dan yang dipercaya. Jadi kan kalau yang ke naon namina teh yang tadi mahnya dapat kabarnya itu dari adli syahadah dari orang yang melihat langsung ya misalnya teh dan dia orang yang adil. Warobi'uha dan yang keempat mah beja gitu. Misalnya, saya menang kabar ya di ditu mah misalnya teh sudah puasa besok teh. Atau kabar tuh di orang itu mah gitunya. Sudah melihat hilal gitu. Pak beja-beja kalau kita malah misalnya teh di medsos sebenarnya. Tapi syaratnya adli riwayatin mausukin bihi yang memang terpercaya bukan tukang hoak. Ya, bukan tukang hoak. Yang memang kredibel. Sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Baik si hati itu membenarkan atau tidak. Gitu. Selama orang yang memberi kabar kepada kita itu adalah orang kredibel, adalah orang yang terpercaya, gitu, maka kita boleh mengambilnya. Walaupun dalam hati kadang ada apa namanya keraguan. Isukan puasa tentunya, gitunya masih ada ragu dah. Gitunya sidquhu amla masih ragu, tapi asal yang datang itu adalah orang yang terpercaya, maka kita boleh menerimanya. Tapi bagaimana hati masih ragu, enggak apa-apa. Asal yang datang apa? Orang yang terpercaya. Au ghairi mausukin bihi atau kepada orang yang tidak kredibel. Orang yang tidak terpercaya. Au ghairi mausukin atau ini kabar datangnya daripada orang yang tidak terpercaya. Au ghairi mausukin bihi atau dari orang yang tidak terpercaya. In waqa'a seandainya ada atau terjadi fil qalbi di dalam hati sidquhu membenarkannya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada dua kemungkinan. Jadi si A bawa kabar kepada kita. Kang, besok puasa? Nah gitu. Saya dapat kabar tuh tadi tehnya. Ada orang yang sudah lihat hilal di waktu maghrib. Nah,
Bapak Ibu, si A ini sudah kita kenal bahwa dia itu adalah ya ini orang yang kredibel, terpercaya, amanah gitu kan. Oh, pokoknya mah orangnya baik gitu kan, santri Darut Tauhid lagi gitunya. Pokoknya mah mantap lah gitunya, mantap. Maka dalam hati teh aduh ragu puasa henteu atau bener henteu. Nah, maka walaupun ragu dalam hati asal yang membawanya itu adalah orang yang adli riwayah wa mausuqin bihi, maka apa deh ikut saja. Nah, harus ikut, boleh ikut. Nah, beda dengan si B. Yo, si B. Si B datang juga kepada kita misalnya ngasih kabar, "Isu kan puasa, kenapa besok puasa?" Nya sudah dapat kabar bahwa tadi teh ada yang ngelihat maghrib hilal. Tapi gitunya orang yang si B ini mah goiri mausukin bihi adalah orang yang tidak terpercaya. Sudah mah tidak kredibel, misalnya teh punten ya kadang ngobrolnya ngelantur gitu, kadang misalnya teh hoax dan lain sebagainya. Nah, maka itu mah tidak wajib diterima ya. Karena apa? Karena kalau datangnya daripada orang yang naon goiri mausukin bihi, yakni dari orang yang tidak kredibelnya, harus ada keyakinan dalam hati. Ya, jadi kalau ada orang yang bawa kabar kepada kita, kamu tuh orangnya nggak bener nih gitu. Tapi apa yang kamu sampaikan, eh, saya yakin deh. Kenapa yakin? Karena yang lain juga sama besok mau puasa. Nah itu mah nggak apa-apa, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bedanya apa? Kalau yang datangnya orang yang bukan kredibel, kitanya hatinya harus bulat untuk mengikutinya. Tapi kalau orang yang kredibel, yang terpercaya, walaupun dalam hati masih ada keraguan, boleh kita mengikutinya. Itu perbedaannya. Jadi kalau sekali lagi orang yang datangnya kredibel, terpercaya, walaupun ragu, boleh kita mengikutinya. Tapi kalau dianya tidak kredibel, goer masuk mau sukin bih, maka kita harus bulat dulu hatinya, baru mengikutinya. Gitu. Nyamun orang malah tabayun, cek and recheck dulu gitu. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Wa khomisuha, dan yang kelimanya adalah bidhonni, dengan zon atau sangkaan dukhuli Ramadhana, masuk bulan Ramadan. Yang kelima mah ya ini dengan sangkaan, menyangka dengan zon, bidhonni dukhuli Ramadhana, dengan sangkaan atau dengan prasangka masuk Ramadan. Zon itu artinya prasangka. Nanti zon itu ada yang husnun, ada yang bagus, ada suun yang jelek. Makanya kalau bagus prasangka disebutnya husnudon. Kalau jelek prasangka namanya suudon. Kalau prasangka saja namanya don gitu. Bidhonni, dengan prasangka, dukhuli Ramadana, masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan berijtihad. Nah, jadi yang kelima mah sangkaan, ya, sangkaan masuk Ramadan dengan prediksi saja. Bil ijtihadi, yang mana sangkaan itu sudah dilalui dengan ngitung-ngitung dulu gitu kan, melihat matahari dan lain sebagainya. Tapi ini buat siapa? Fiman, bagi siapa ishtabaha, yang samar, alaihi, kepadanya, zalika, itu Ramadan. Jadi Bapak Ibu, yang kelima itu adalah dengan zon, masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Fiman, bagi siapa ishtabaha, nusaliru atau yang samar, alaihi, kepadanya, zalika, itu bulan Ramadan. Nah ini untuk siapa? Kalau di syarah itu diantaranya bagi orang yang di penjara. Misalnya ada orang di penjara di bawah tanah gitu kan, yang hanya melihat dari lubang atas matahari saja gitu. Nah ini gimana masuk Ramadannya? Kan nonton TV enggak gitu kan?
nanya ke sipir malah nggak dikasih tahu gitu. Nah, ini gimana? Ya istihad saja, nyangka-nyangka itu sah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang kalau sedang dalam keadaan di penjara atau ditawan katanya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebih 5 perkara yang wajib kita melakukan puasa Ramadan kalau satu saja di antara 5 ini sudah muncul. Saya izin baca ulang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal. Yajibu, wajib saumu Ramadana, puasa Ramadan. Bi ahadi umuri khomsatin, dengan salah satu daripada 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, bikamali, dengan sempurnanya, Sya'bana, bulan Sya'ban. Salasina yauman, 30 hari. Wasaniha, dan yang keduanya, biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Fi haqqi, dengan haknya man, siapa ro'ahu, yang melihat hilal. Wa ingkana fasiqon, walaupun dia adalah orang yang fasik. Wasalisuha, dan yang ketiganya, bisubutihi, dengan menetapkan hilal. Fi haqqi, dalam haknya, man lam yarohu, siapa orang yang tidak melihat hilal, bi'adli syahadatin, dengan adilnya persaksian. Warobi'uha, dan yang keempatnya, bi'ikhbari, dengan kabar. Adli, dari orang yang adil, riwayatin, riwayat, mausukin bihi, dan terpercaya. Sawaun, sama saja, waqa'a, terbukti atau adanya fil qalbi, di dalam hati, sidquhu, membenarkannya, amla, atau tidak, dalam tanda kutip misalnya ragu-ragu. Au ghairi mausukin bihi, atau itu kabar datang dari ghairi mausukin bihi, dari orang yang tidak terpercaya. In waqa'a, seandainya ada, fil qalbi, di dalam hati, sidquhu, membenarkannya. Wa khomisuha, dan yang kelimanya, bidhonni, dengan sangkaan, dukhuli Ramadana, masuk Ramadan. Bil ijtihadi, dengan ijtihad terlebih dahulu. Fiman, bagi siapa, ishtabaha, yang samar alaihi, kepadanya, zalika, itu bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Cekap Bapak Ibu rahimakumullah ya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan mengenai 5 perkara yang kalau kita menemukan satu saja di antara 5 ini, ya kalau secara normal ada 4 ya, karena yang kelima itu untuk orang yang khusus, yakni orang-orang yang dalam keadaan darurat ya, seperti di penjara atau yang sangat susah mengakses waktu gitunya, informasi dan lain sebagainya. Nah, semoga Bapak Ibu apa yang kita bahas di kesempatan kali ini mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bisa menerangi setiap langkah kita, jadi ilmu wasilah keberkahan bagi kita yang hadir di majelis yang mulia ini, menjadi wasilah dibuka segala pintu kebaikan baik dunia akhirat kepada kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, dan keturunan kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan sesuatu, baik tambahan ataupun pertanyaan ataupun sanggahan. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan. Kalau tidak ada, insya Allah kita akan sudahi terlebih dahulu Bapak Ibu rahimakumullah, dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Saya Sapria Muhammad memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan menjadi wasilah Allah ridho kepada kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bilih aya nu teu acan di screenshot heula mangga. Sami-sami sadayana atur nuhun mangga.